Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'da. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluhi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa akla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun yang saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanci Albar wal Habib Alwi wa Jamil Habaib wa Asatiz yang insyaallah semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhurwatu sanamihi al-jihad. Kata beliau, pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat, dan puncak kemuliaannya adalah jihad fisabilillah. Nah, ini kita bahas tentang al-jihad. Pertemuan lalu sudah membahas tentang solat, termasuk solat malam, qiyamul lail. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad. Nabi bersabda, puncak dari kemuliaan di dalam Islam adalah al-jihad. Nah, jihad secara keseluruhan. Jadi jihad itu bukan hanya berperang, ya, tapi memiliki makna yang sangat luas. Salah satunya adalah berperang menghadapi musuh kafir harbi yang memerangi umat Islam, memerangi orang-orang yang zalim. Fala udwana illa ala zalimin. Tidak ada permusuhan di dalam Islam terkecuali kepada orang-orang yang zalim. Di dalam Al-Quran, kata jihad itu sendiri tersebar di banyak ayat yang memiliki arti yang berbeda-beda. Tidak semua jihad memiliki satu arti, yaitu berperang, ya. Dia memiliki banyak arti. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai Nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Di sini pakai kata jihad, bentuk fi'il amar, jahid. Jahada yujahidu mujahadatan. Fi'il amarnya jahid. Kalau kata jihad tidak menggunakan kata penghubung setelahnya berupa harfu jar, maka memiliki arti berperang. Jadi ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafikin, itu gak ada harfu jar, langsung wahai Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang dimaksud di situ kafir harbi. Jadi tidak mudah memahami Al-Quran. Masa diajak orang awam kembali kepada Al-Quran? Enggak semudah itu. Puluhan tahun baru bisa faham dengan belajar. Kata jihad saja ternyata bukan hanya satu arti. Dari mana kita bisa bedakan? Dari ilmu. Jadi kalau tanpa harfu jar artinya berperang. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafikin, langsung maf'ul bih. Itu pasti artinya qital, peperangan. Begitu juga harus diterangkan apakah di situ semua orang kafir diperangi. Kan di ayat itu gak diterangkan, langsung saja wahai Nabi Muhammad perangilah orang kafir, berarti semua orang kafir diperangi. Tidak juga, harus kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Ternyata yang dimaksud kafir harbi. Orang kafir yang tidak memerangi umat Islam hukumnya haram diperangi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala mu'ahadah lam yarih raihatal jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membunuh orang kafir zimmi, istilahnya orang kafir yang tidak memerangi umat Islam, apa kata Nabi? Maka orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Nah, maka tidak boleh main ngutip-ngutip satu-satu ayat kemudian memahami sendiri, gak boleh. Tanpa dengan ilmu gak boleh. Jadi yang dimaksud kafir, kafir harbi. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Orang munafik i'tiqadi, namanya an-nifaq i'tiqadi, bukan nifaq amali. Apa itu nifaq amali? Ya muslim tapi melakukan amalan-amalan orang munafik, disebut dengan penyakitnya nifaq amali. Yang dimaksud di ayat itu bukan nifaq amali, nifaq i'tiqadi, pura-pura masuk Islam. Itu yang disebut orang munafik. Jadi nifaq itu ada dua. Bahaya kalau kita gak faham. Mengutip hadis Nabi, ayatul munafik salasun, tanda orang munafik tiga. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ad akhlaf, wa idza tumin khan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang munafik ada tiga. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Berarti setiap orang yang berdusta langsung munafik. Enggak seperti itu pemahamannya, ikhwan. Yang dimaksud di situ amalan orang munafik, perbuatannya seperti perbuatan orang munafik. Karena munafik i'tiqadi, harus dalam hati mengkufuri, mengingkari ajaran Islam, pura-pura masuk Islam. Itu namanya munafik. Jadi hadis ini berbicara tentang nifaq amali. Apabila dia berdusta, dia berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apabila diberikan amanah, dia mengkhianati. Akan tetapi para ulama mengatakan khawatir kalau amalan ini terus dilakukan, yang awalnya nifaq amali, tapi karena sering dilakukan terus menerus, khawatir masuk kepada nifaq i'tiqadi. Itu keterangan hadisnya. Yang kedua, kata jihad di sini artinya di dalam Al-Quran artinya berjuang, bukan arti berperang. Apabila setelahnya itu ada harfu jar, ada kata penghubung, biasanya menggunakan fi sabilillah, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Wa innallaha lama'al muhsinin alladzina jahadu fina. Ada fi setelah jahada atau jahadu, orang-orang yang berjuang atau yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, maka kami akan mudahkan jalannya menuju kepada surga. Lanahdiyanahum subulana, itu jalan-jalan kami, artinya jalan menuju ke surga. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini bukan artinya berperang, artinya berjuang atau bersungguh-sungguh. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tujahiduna fi sabilillah, ada kata fi, ya, harfun, ya, dalam ilmu nahwu harfu jar namanya. Tujahiduna fi, kalau yang awal tadi langsung jahidil kuffara wal munafikin. Jadi kalau gak ada harfu jar artinya berperang, perangilah tadi fil amr. Tapi kalau ada fi setelah kata jihad, itu bukan artinya berperang, tapi artinya berjuang atau berperang melawan hawa nafsu. Maka di ayat tersebut, tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, kalian berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kalian. Wa anfusikum, dan juga kalian berperang melawan, ya, bukan berperang, berjuang melawan hawa nafsu. Anfusikum ada yang mengartikan diri-diri kalian, bisa juga diartikan nafsu-nafsu kalian. Nah, itu tidak mudah kan? Katanya sama, tapi ketika diterjemahkan artinya beda. Yang berikut artinya memaksa. Jadi jihad memiliki arti memaksa. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ayat Al-Qur'an juga. Di sini bukan arti berperang, juga bukan arti berjuang, tapi artinya berubah, memaksa. Padahal katanya dari kata jihad juga. Wa in, dan jika, jahadaka, kedua orang tuamu memaksamu, bukan kedua orang tuamu berperang denganmu, walaupun dari kata jihad, memaksa di situ. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu litusyrika bi, agar kamu menyekutukan aku, ma laisa laka bihi ilm, yang kamu tidak tahu ilmu tentang itu, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati kedua orang tuamu. Kita gak boleh taati orang tua jika orang tua memaksa kita melakukan perbuatan dosa, menyembah selain kepada Allah, atau melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Itu undang-undang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ artinya memaksa, bukan berperang, bukan juga artinya berjuang. Nah, ini kata jihad di dalam Al-Qur'an. Dan jihad juga ini banyak, ya. Orang menuntut ilmu, Nabi sebut juga jihad.
Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berperang di jalan Allah hatta yarji'a, hingga nanti dia kembali pulang ke rumahnya. Luas, jihad ini luas. Jadi antum jihad jangan hanya tunggu mau perang, saat ini antum bisa jihad. Karena kita bukan darul harb, Indonesia bukan darul harb, bukan wilayah perang. Maka gak boleh sembarangan main ajak perang-perang, jihad-jihad. Ada aturan. Jihad itu berlaku di darul harb, wilayah yang memang terjadi peperangan, dan jelas masalahnya itu apa. Jangan teriak-teriak Allahu Akbar kemudian berteriak jihad, ternyata sengketa tanah. Jihad dari mana? Ngambil haknya orang. Jihad suci, ibadah. Tujuannya apa? Masalahnya apa? Jihad gara-gara berkelahi warisan. Nggak ada jihad begitu. Mati konyol. Kalau bukan masalah takut atau apa, masalahnya setelah meninggalnya kita bagaimana nih? Meninggalnya dalam keadaan baik tidak? Jangan mati konyol. Sudah korbankan nyawa, salah. Mengalah bukan berarti kalah. Jadi orang ya belajar sungguh-sungguh, terutama ilmu agama. Itu bahkan dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, "Lau wuzina midadul ulama ala dami syuhada la rajaha midadul ulama ala dami syuhada." Seandainya ditimbang tintanya ulama dengan darahnya para syuhada, maka tintanya ulama kebaikannya lebih berat daripada darahnya syuhada. Tapi ulama yang model mana? Ulama al-amilun mukhlisun mursyidun. Ulama yang benar-benar ulama, amalnya ikhlas, ilmunya jelas, memiliki sanad, orangnya akhlaknya baik, hatinya bersih. Ulama yang asli susah. Tapi kalau ada, wah, derajatnya melebihi para syuhada. Ada banyak. Pertanyaan muncul, kok bisa? Tinta itu pengorbanannya paling ringan bagi ulama, ya. Berapa sih harga tinta? Pena, sesuatu yang paling murah. Kalau syuhada mengorbankan sesuatu yang paling mahal, nyawa. Kok bisa yang paling murah dari ulama lebih berat kebaikannya daripada pengorbanan para syuhada yang mengorbankan sesuatu yang paling mahal, yang gak ada lagi di atas itu? Ada gak pengorbanan nyawa di atas itu? Gak ada, gak ada lagi. Itu yang paling tertinggi, mengorbankan nyawa untuk agama. Ulama korbankan sesuatu yang paling ringan, pena. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya, dalam kitab Al-Fawaid Tsaminah karya Al-Habib Muhammad ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, ayahanda Habib Umar, itu ada dalam kitab beliau. Ada yang mengatakan ini nisbat kepada Imam Hasan Al-Basri. Kok bisa sesuatu yang paling ringan, paling murah dari ulama, yaitu tinta, bisa mengalahkan kebaikan sesuatu yang paling mahal pengorbanannya dari para syuhada? Yaitu apa? Mengorbankan nyawa. Darah di situ maknanya mengorbankan nyawa, darahnya. Maka dijawab oleh para ulama, para syuhada, orang-orang yang berperang di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang membuka pintu dakwah.
Dan para ulama adalah orang-orang yang menyampaikan dakwah. Mana lebih mulia? Membuka pintu dakwah ataukah yang menyampaikan dakwah? Dua-dua mulia, tapi yang satu wasilah. Syuhada itu sebagai wasilah agar dakwah ini bisa tersampaikan. Yang menyampaikan dakwah ini para ulama. Para syuhada, mereka membuka pintu ilmu agar ilmu bisa tersampaikan. Tapi yang menyampaikan ilmu siapa? Para ulama. Para syuhada membuka pintu kebaikan dengan hadirnya Islam. Tapi yang menyampaikan Islam siapa? Para ulama. Maka syuhada perantara, ulama itu adalah tujuan. Maka tujuan lebih mulia dari perantara. Makanya dalam Sahih Bukhari, setiap para syuhada yang meninggal dunia, ruhnya itu dinaungi oleh malaikat. Jadi malaikat menaungi dengan sayapnya di atas langit, kemudian di bawahnya itu ruhnya para syuhada dinaungi. Antum kalau dihormati orang, saking dihormati, kalau keluar dari mobil ada yang payungin. Itu simbolnya apa? Ini orang yang dihormati. Berarti para syuhada itu dihormati oleh Allah, sehingga Allah perintahkan malaikat menaungi sayapnya, menutupi ruh-ruh mereka. Tapi lebih dahsyat lagi, dalam hadis Nabi katakan, innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya di atas tanah untuk diinjak, dinaiki oleh para penuntut ilmu, sebab malaikat ridho kepada apa yang mereka lakukan. Lebih dahsyat lagi, sayap malaikat yang mulia dihinakan, ditundukkan di atas tanah, diletakkan dan diinjak oleh penuntut ilmu. Bagaimana ulamanya? Ini masih penuntut ilmunya. Bagaimana walinya? Bagaimana al-arif billahnya? Berarti ini memang goyah tujuan. Ini yang paling mulia. Itu. Wa dzurwatu sanami al-jihad. Contoh ya, kenapa para ulama itu lebih mulia dari para syuhada? Jawaban pertama tadi, karena syuhada perantara, ulama adalah tujuan. Alasan kedua, jihad yang dilakukan oleh para syuhada secara umum itu punya durasi waktu. Artinya berperang tidak mungkin sampai seumur hidup. Tiap hari perang sampai 60-70 tahun ya. Ada liburnya, ada waktunya istirahat. Berbeda dengan jihadnya para ulama dan para aulia wassolihin. Mereka jihad melawan hawa nafsu, menjaga diri tidak melakukan dosa dan maksiat, mengatur waktu untuk wakafkan umurnya untuk menjaga, menyebarkan, mengajarkan, mendakwakan ilmu Nabi Muhammad SAW seumur hidup 24 jam non-stop. Mana lebih berat? Jihad melawan hawa nafsu fardu ain. Jihad melawan musuh fardu kifayah. Fardu kifayah jihad. Kalau sudah ada yang banyak berperang, gugur kewajiban. Tapi jihad melawan hawa nafsu fardu ain. Setiap saat harus kita lawan nafsu kita yang mengajak kepada kejahatan. Saya ambil contoh. Tidak mudah jihad yang mereka lakukan. Inilah mujahid yang sesungguhnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya yang lahir 164, wafat 241 Hijriah.
Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Sunanul Kubra, lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud yang lahir 118, wafat 181 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman yang lahir 384, wafat 458 Hijriah. Hadisnya panjang, tapi saya ambil poin pentingnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu lillah fi riwayah, wa fi riwayah fi ta'atillah. Para pejuang, para mujahid, mereka adalah orang-orang tadi saya katakan jahada nafsahu, gak ada harfu jar langsung, berarti artinya apa? Perang. Para mujahid, kata Nabi, adalah orang-orang yang berperang melawan hawa nafsunya untuk tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Oh, tidak mudah ya, lebih mudah medan perang. Perang selesai, meninggal, habis. Ini enggak dijaga dirinya, waktunya diatur. Saya ambil satu contoh, ulama yang semacam ini banyak, tapi cukup satu contoh. Ada ulama besar di India bernama Syekh Anwar Shah Al-Kashmiri, imam azim ya, seakan-akan beliau ini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani versi Indianya, ahli hadis. Oh, kitab-kitabnya ajaib, kitab-kitabnya ajaib ya. Setiap pembahasan, setiap kitab yang beliau baca, pasti beliau berikan penjelasan satu kata per kata ya. Naqdu ahadithihi, beliau studi kritis hadis-hadisnya, apakah benar ini sanadnya dan seterusnya. Wa dhabtu ahkamihi, kemudian beliau keluarkan hukum-hukumnya. Wa i'rabu kalimatihi, kemudian beliau i'rab, analisa kata per kata. Kemudian beliau berikan tarjih ya, seleksi apakah ini sahih, apakah dhaif, apakah hasan. Kemudian membahas ilalnya, pokoknya satu kata itu dibahas panjang lebar. Setiap membaca kitab per kata itu dibahas dari berbagai disiplin keilmuan, dan bacanya sampai selesai. Namanya Imam Al-Kashmiri. Beliau menulis syarah Sahih Al-Bukhari berjudul Faidul Bari. Beliau menghatamkan kitab Umdatul Qari karya Al-Imam Al-Aini, itu 20 jilid ya. Satu jilid bisa sampai 400-500 lembar, ada 20 jilid, hanya dalam waktu 1 bulan ya. 20 jilid 1 bulan, di bulan suci Ramadan. Dan bahkan beliau faham dari awal kitab sampai akhir, bahkan hafal. Sebagian mengatakan hafal. Qad istaw'aba Fathul Bari. Itu ada 30 jilid cetakan lama, cetakan baru ada yang 15 jilid, tergantung cetakan. Itu beliau mengerti dari awal sampai akhir, bahkan dikatakan hafal. Dan beliau satu-satunya ulama khususnya di India yang ketika membaca kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini lebih tebal lagi, 52 jilid. Beliau baca, bukan sekedar baca, tapi setiap kata beliau terangkan satu persatu. Ini mujahadah yang luar biasa, tidak main-main. Dan membaca kitab sejak usia anak-anak sampai masa beliau meninggal, gak pernah lepas dengan kitab. Beliau mengarang kitab, menta'alik, mentarjih. Itu baca setiap hari 200 lembar setiap hari, minimal itu ya, gak bisa ditinggal. Setiap hari 200 lembar. Hadzal mujahid, ini juga mujahid.
Kenapa para ulama dikatakan lebih mulia dari para syuhada? Tadi alasan pertama, bahwa ulama tujuan, syuhada adalah perantara. Yang kedua, bahwa jihadnya para syuhada terbatas, ada waktunya. Tapi jihadnya para ulama seumur hidup sampai meninggal. Dan yang ketiga, manfaat dari jihadnya ulama itu lebih bermanfaat. Imam Nawawi itu mau ikut jihad. Imam Nawawi dapat info di Irak mau diinvasi oleh bangsa Mongol. Izin kepada gurunya, wahai guru, saya izin mau bantu saudara saya berperang. Kata gurunya, kamu berperang di ilmu saja, karena kalau kau meninggal manfaatmu hilang, karena orang sepertimu ini sulit dicari. Maka Imam Nawawi merubah mindsetnya, beliau berperang di dalam menuntut ilmu, ya, sampai dikatakan itu masuk toilet 7 hari sekali karena makan hanya korma. Takut buang waktu, kebanyakan masuk toilet. Wa kana yasumud dahr, puasanya hampir tiap hari. Wa kana lam yanam fil lail, malam tidak tidur. Mengarang kitab, bahkan karangan kitabnya dengan umurnya gak sebanding. Tuh, kok bisa umurnya 40 sekian dengan karangan yang sangat banyak, itu dihitung gak cukup umur. Dia wakafkan semua umurnya. Inilah mujahid juga, mujahid hakiki. Sekarang manfaatnya kita bisa rasakan. Kitab-kitab Imam Nawawi bermanfaat. Nah, ini artinya al-mujahid al-hakiki. Taib. Jadi jihad itu luas. Jihad itu luas maknanya. Musuh kita juga, yaitu ada musuh yang kelihatan di depan mata. Ya, kita ketika jihad melawan sesama manusia kelihatan, Israel kelihatan. Tapi ada musuh yang tidak kita sadari, yang tidak kelihatan, yang ada di dalam setiap diri kita, yaitu nafsu dan syaitan. Ini juga harus diperangi. Ini juga wajib diperangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'da aduwik nafsuka allati baina zanbaik." Diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi dalam kitab Tanwirul Qulub. Musuh yang paling berat bagimu adalah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu. Itu musuh juga, sama, harus jihad. Musuh ini. Musuh yang kedua, Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutawati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai segenap orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara total, jangan setengah-setengah, total, ya, hukumnya dilaksanakan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Ini wajib diperangi juga. Jangan hanya kita berpikir musuh kita yang kelihatan itu manusia, kafir harbi itu, Israel itu. Lah, ini ada musuh juga dalam diri kita yang juga wajib kita perangi. Statusnya sama. Bahkan yang musuh yang kelihatan itu fardu kifayah. Musuh yang ada dalam diri kita fardu ain, wajib bagi setiap kita memeranginya. Tapi cara berperangnya berbeda. Musuh yang kelihatan lebih mudah. Ini musuh ini kemana kita pergi dia ada. Dia bisikkan kejahatan setiap saat dalam hati kita. 24 jam tanpa tidur. Ada yang bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, hal nama syaitanu, atau hal yanamu syaitan, apakah syaitan juga tidur? Imam Hasan Basri mengatakan, lau nama la istarahna, seandainya syaitan tidur, oh kita bisa istirahat. Ternyata syaitan nggak tidur-tidur. Kok kita kalah sama syaitan? Mujahadanya ingin menjerumuskan kita ke dalam neraka, tapi tidak patah semangat, sungguh-sungguh.
Padahal dia tahu akhirnya neraka. Itu syaitan tuh. Bagaimana cara memeranginya? Musuh yang gak kelihatan ini kita gunakan pedang. Kalau musuh yang kelihatan ada senjata, kita lawan dia dengan senjata. Di masa dahulu ada pedang, ada tombak, ada panah. Di zaman sekarang senjata canggih, rudal, bom dan seterusnya. Itu musuh yang kelihatan. Senjata ini gak berlaku bagi musuh yang gak kelihatan. Secanggih apapun itu teknologinya, gak bisa membunuh nih musuh yang ada dalam diri kita. Apa kata Imam Zuhri Al-Misri? Kita membunuh dengan pedang yang namanya pedang as-sidq, kesungguhan untuk taat kepada Allah. Itu cara membunuh musuh kita yang ada dalam diri kita. As-sidqu sayfullah fi ardih, ma wudi'a ala syai'in illa qata'ah. Kesungguhan untuk taat dan patuh kepada Allah adalah pedang Allah yang ada di bumi. Tidaklah diletakkan pada sesuatu, melainkan dia akan memutuskannya. Kesungguhan, ya. Sungguh di dalam taat, sungguh di dalam ibadah, sungguh di dalam melawan hawa nafsu. Itu yang bisa mengalahkan musuh-musuh kita yang ada dalam diri kita, yaitu an-nafsu dan asyaitan. Baik. Kayak dikatakan di sini bahwa anbihi yadhar, bahwa Islam ini muncul, Islam ini tinggi ala sairil adyan, melebihi seluruh agama yang pernah ada. Wa yutlaqul jihad ala mujahadatin nafs wa kaffiha 'ani syahawat. Yang dimaksud dengan jihad adalah melawan hawa nafsu, melawan nafsu dan mencegahnya daripada syahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan yang melezatkan tapi membawa pada dosa, namanya syahwat. Wa man'iha 'anil istirsal fil ladzat, dan mencegahnya daripada terus-menerus tenggelam dalam kelezatan. Wa yalzamu min dzalika fi'lul awamir wajtinabul manahi, dan wajib bagi orang yang ingin memerangi nafsunya, yalzamu, ya, wajib, min dzalika, daripada hal tersebut, ya, yalzamu min dzalika, wajib daripada melawan hawa nafsu, fi'lul awamir wajtinabul manahi, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ini namanya takwa dalam arti umum. Juga maknanya taat. Jadi taat itu dua, taat kepada perintah Allah dan taat menjauhi seluruh larangan Allah. Al-Imam Hatim Al-Asam mengatakan aslu ta'ah thalathatu asya, pokok daripada taat ada tiga. Yang pertama al-khauf, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Para wali-wali Allah tidak ada rasa takut, artinya kepada selain Allah. Takutnya hanya sama Allah, namanya khauf. Bahkan buah daripada ilmu yang bermanfaat adalah rasa takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang hanya takut kepada Allah orang-orang yang berilmu. Natijatul ilm, buah daripada ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan innamal ilmu khasyah, ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Man lam yakhsha Allah falaysa minal alim, orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, dia bukan orang berilmu. Al ilmu khasyatu kulluh yu'rafu bidzaka ahlu, al ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali.
Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Nampak dari wajah orang-orang yang takut kepada Allah. Ilmu itu bukan hanya sekedar berbicara, ceramah, atau hanya sekedar omongan, tapi ilmu itu adalah praktek amal. Dengan mengamalkan ilmu itu akan bertambah. Ini yang pertama, khauf. Yang kedua, pokok daripada taat adalah ar-roja. Ar-roja adalah mengharap kepada Allah, mengharap akan rahmatnya Allah, mengharap akan ampunannya Allah, ya substansinya adalah husnuzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya ar-roja. Nabi sebelum wafat memberikan wasiat kepada umatnya sebagaimana termaktub di dalam kitab Sahih Muslim. Apa kata Nabi? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zon billah. Seorang di antara kalian jangan pernah wafat terkecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Itu wasiat terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat dikatakan, khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair husnuzan billah wa husnuzan bi'ibadillah. Dua sifat yang tidak ada kebaikan di atasnya, yaitu prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Husnuzan li gairik wa su'uzan li nafsik. Prasangka baiklah kepada orang lain dan berprasangka buruklah terhadap diri sendiri. Itu bagus. Sama orang lain prasangka baik, sama diri sendiri prasangka buruk. Tapi prasangka baik tanpa meninggalkan berhati-hati. Bukan prasangka baik kehati-hatian ditinggalkan, enggak. Kehati-hatian, waspada tetap ada dalam prasangka baik tersebut. Husnuzon. Ini namanya roja. Ya. Jadi ini ilmu yang diajarkan dari para sufi, semisal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wal Imam Ghazali, wa Imam Abu Talib Al-Makki, wal Imam Abdul Qasim, ya, bin Huzan Al-Kushairi Naisabur, wa Imam As-Siri As-Sakati, wal Imam Junaid Al-Bughdadi, wal Haris Al-Muhasibi, Ma'ruf Al-Karhi, wal Imam Ali Ridho, Musa Al-Kadhib, wa ghairuhum minal a'immah. Mereka punya rumus dalam hidup. Dua, kalau hidup harus ada dua sayap. Sayap pertama al-khauf, sayap kedua ar-roja. Sayap pertama takut sama Allah, sayap kedua berprasangka baik, berharap baik kepada Allah. Ar-roja. Itu dua sayap, gak boleh hilang salah satu. Seperti burung, kalau satu sayap tidak ada, tidak mungkin bisa terbang. Apa maksudnya? Kita ketika hidup, yang namanya manusia, al-insan makanul khata wa nisyan. Jika ada dorongan di dalam diri kita ingin melakukan perbuatan maksiat, maka hadirkan rasa takut kepada Allah. Khauf. Ini Allah marah ini dosa ini. Ini bisa menyebabkan saya ke neraka ini. Ini bisa membuat saya jauh dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Itu rumus tuh. Jika sudah ada niat dorongan dalam jiwa ingin melakukan maksiat, hadirkan khauf. Takut. Itu akan menghalangi. Ya. Dan jika sudah terlanjur melakukan dosa, dia kalah mungkin dengan itu, terlanjur melakukan dosa, dan dia ingin bertobat, maka khaufnya dibuang. Jangan pakai khauf lagi. Kayaknya ini dosa besar, Allah gak ampuni. Selesai, itu setan tarik kamu. Sudah tanggung, rusak sekalian deh. Dosa kamu kebanyakan. Kamu gak bisa jadi baik. Kenapa? Khaufnya sudah terlanjur melakukan dosa. Jangan hadirkan khauf ketika ingin bertobat.
Tapi hadirkan apa? Ar-roja. Saya ingin bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, pasti diampuni dosa saya. Yang penting sungguh-sungguh bertobat. Itu rumus tuh, ar-roja. Ketika lagi taat, sholat 5 waktunya dijaga, dia tidak melakukan pelanggaran maksiat, nah, jangan roja saja, jangan. Nanti yurithul al-kibr wal ujub, akan menyebabkan apa? Kesombongan dan bangga diri. Roja, pasti Allah masukkan saya ke surga nih, saya ini sudah baik ini, saya punya amalan luar biasa, manusia sudah rusak semua, saya masih istiqomah, pasti Allah kasih ini rahmat, bisa-bisa saya ini wali, jangan-jangan ini. Dia sudah gak ada khauf lagi, padahal ketika melakukan ketaatan Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, wa mimma razaqnahum yunfiqun, di surah As-Sajdah tuh, toma'an, ya, gimana? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, yad'una rabbahum khawfa wa tama'a, kata Allah. Orang-orang yang baik, mereka ketika ibadah, berdoa, sholat, semua amal baik dilakukan, dalam hati mereka ada 2, khawfa, takut, wa tama'a, dan berharap. Tama' itu roja. Jadi kalau lagi taat, jangan khaufnya dihilangkan. Oke, saya ini sudah taat, gak akan masuk neraka ini, saya Masya Allah orang soleh, saya pasti Allah ngasih saya rahmat seluas-luasnya, pasti khaufnya gak ada. Salah itu. Kenapa? Masuk ke dalam bangga diri, kesombongan, akhirnya amalnya hancur semuanya. Memandang orang lain ahli maksiat dipandang dengan pandangan jijik, menghinakan. Saya ahli taat, di ahli maksiat, selesai, hancur. Bukan begitu keadaan para aulia sholihin. Khawfa wa tama'a, harus ada takut. Ya Allah, saya amal ini masih banyak kurang, ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima ya Rabb. Saya punya amal ini banyak kekurangannya, tapi semoga Engkau terima ya Rabb. Saya banyak dosa, apalagi kalau ingat-ingat masa lalu, banyak dosa saya, gak sebanding dengan ketaatan saya. Begitu caranya, sehingga apa? Setan gak masuk ke hati, membuat hati kita menjadi sombong, menjadi merasa hebat, menjadi merasa suci, menjadi merasa bangga. Akhirnya semua kebaikan itu rusak. Kata Sayyidina Ali, ada kalanya tubuh taat kepada Allah, tapi di saat yang sama hatinya sedang bermaksiat kepada penciptanya. Itu rumus khauf wa roja. Kemudian para ulama mengatakan ketika menjelang wafat, nah ini menjelang wafat, sudah dalam keadaan terbujur kaku, mau beramal sudah gak bisa, maka pada waktu itu khauf dibuang, yang ada hanya pengharapan kepada Allah, saya akan masuk ke surga, Allah maha baik, yang dilihat kebaikan semua, yang dilihat jamalullah, keindahan Allah. Jangan lagi, jangan-jangan saya ini ahli nar, selesai. Ana inda dhanni abdi bi, saya berada di prasangka hamba saya. Menjelang wafat, amalan yang paling baik dilakukan husnuzan billah, sekalipun memang kita adalah orang-orang yang banyak dosa, tapi pada waktu itu amalan yang bisa kita lakukan hanya itu. Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau maha pemurah, saya akan mendapatkan pengampunanmu, saya akan dimasukkan ke dalam surga ya Rabb. Engkau maha kuasa, Kau pasti kumpulkan saya dengan nabiku Muhammad SAW. Begitu. Jangan lagi lihat dosa, jangan lagi lihat masa lalu, 100% mengharap rahmat ya Allah. Itu kayaknya ada doa yang indah sekali ya, Nabi ajarkan kepada para sahabat. Ada salah satu sahabat, Nabi katakan, baca ini doa, baca ini zikir, baca ini ucapan berulang-ulang kali, kata Nabi Muhammad SAW, dengan pemahaman, dengan perenungan, dengan khusyuk, dengan hatimu.
Nabi katakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami, dan kasih sayangmu itulah yang kami harapkan melebihi amal-amal ibadah kami. Jadi kita mengharap itu ar-raja wal khauf. Nah, terakhir adalah kata Imam Hatim al-Asam al-hub, ya, insyaallah kita bahas di pertemuan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah